Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syarifah Alawiyah. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari Emotional Intelligence. Tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Hubungan antara IQ dengan hasil belajar. Kecerdasan intelektual atau dalam bahasa Inggris intelligence quotient, disingkat IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki individu sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Terdapat beberapa cara untuk mendefinisikan kecerdasan. Dalam beberapa kasus, kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, atau kebijaksanaan. Namun, beberapa psikolog telah memasukkan hal-hal tadi dalam kapasitas mental dalam berpikir. Namun belum terdapat definisi yang memuaskan mengenai kecerdasan. Sternberg dan Slater mendefinisikan kecerdasan sebagai tindakan atau pemikiran yang bertujuan dan adaptif. Kecerdasan menurut Anita E. Walford adalah kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Pada zaman dahulu, kecerdasan dibagi menjadi 7 jenis, yaitu kecerdasan linguistik, musikal, logika, dan matematika, spesial, gerak tubuh, intrapersonal, dan interpersonal. Namun, jenis-jenis kecerdasan yang diketahui banyak orang saat ini umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu IQ, EQ, dan SQ. IQ adalah intelligent quotient atau kecerdasan intelektual. IQ memberikan kecerdasan dalam berpikir dan bertindak secara logis. Peran penting yang dihasilkan oleh IQ meliputi kemampuan manusia berhitung, berimajinasi, beranalogi, dan berinovasi. Kecerdasan ini tidak dapat diamati secara langsung, karena itulah adanya tes IQ. Namun IQ tinggi tidak menggambarkan kecerdasan manusia seluruhnya. Karena alat tes kecerdasan IQ hanya mengukur kecerdasan berdasarkan logika. Dalam bidang akademis, tingkat kecerdasan atau intelijensi IQ seorang individu tidak dapat diragukan lagi dengan menentukan tingkat keberhasilan belajar individu tersebut. Semakin tinggi kemampuan intelijensi individu tersebut, maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses di bidang akademis. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelijensi seorang individu, maka semakin kecil peluang untuk meraih sukses di bidang akademis. Seseorang yang mempunyai tingkat intelijensi yang lebih tinggi akan memiliki prestasi akademik yang baik, lebih mampu mengikuti materi yang diajarkan, dan cenderung mendapatkan keberhasilan kerja yang lebih besar. Hubungan intelijensi dengan hasil belajar adalah kuat dan searah. Hubungan intelijensi dengan hasil belajar kuat dan searah. Faktor intelijensi berpengaruh sangat nyata terhadap prestasi akademik. Semakin tinggi intelijensi yang diberikan, maka akan semakin tinggi hasil belajar. Dapat dari sini disimpulkan, yang pertama, intelijensi merupakan salah satu kebutuhan dalam hal prestasi akademik yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Maka disarankan agar dapat memperhatikan tingkat intelijensi seseorang dan dapat menerapkan pembelajaran yang baik. Implikasi hasil tes intelijensi terhadap prestasi belajar adalah peran guru, dan proses pembelajaran harus ditingkatkan guna meningkatkan prestasi belajar sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Untuk mewujudkan profesional guru, dibutuhkan kecerdasan ganda IQ, EQ, dan SQ. 2. Adapun indikator atau petunjuk guru pendidik sebagai upaya untuk mencerdaskan siswa adalah berusaha membelajarkan
para peserta didik untuk dapat mengembangkan segenap potensi kemanusiaan yang dimilikinya. Melalui pendekatan dan proses pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, SQ, menyenangkan, joyful learning, EQ, dan menantang atau problematical learning, IQ. Sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bagus. Kecerdasan berganda dapat dipelajari dan ditingkatkan. Kini guru mesti punya paradigma bagaimana menjadi guru, pendidik yang bermartabat dan profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.